Hai Ibu, bagaimana kabarnya sekarang? Perkenalkan, kami dari kelompok IPE 103 FK Undip. Melahirkan merupakan suatu momen yang dinantikan oleh semua orang, khususnya ibu. Tidak sabar untuk melihat buah hatinya yang sudah dikandung selama 9 bulan. Melihat anak kesayangan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik juga merupakan harapan semua ibu di dunia. Tumbuh kembang anak sudah harus diperhatikan oleh ibu sejak anak lahir. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah laktasi. Laktasi merupakan serangkaian proses menyusui dimulai dari tahap produksi ASI hingga proses bayi menghisap dan menelan ASI. Proses laktasi ini wajib dilakukan selama 6 bulan pertama pasca kelahiran atau sering dikenal dengan ASI eksklusif. Pada periode 6 bulan ini, bayi cukup menerima ASI saja tanpa perlu bantuan makanan dan minuman lain. Tidak perlu takut bayi akan kekurangan gizi karena kandungan ASI sudah sangat mencukupi untuk tumbuh kembang bayi selama 6 bulan. ASI mulai tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi bayi setelah usia 6 bulan, sehingga bisa diberikan MPASI. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses laktasi ini, baik untuk ibu maupun untuk anak. Supaya lebih paham, mari kita jelaskan dulu apa yang terjadi pada tubuh ibu saat proses laktasi terjadi. Proses laktasi berkaitan erat dengan dua hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Saat bayi menghisap payudara, rangsangan sensasi pada payudara akan memicu otak untuk melepaskan suatu hormon yang bernama prolaktin. Prolaktin ini yang akan memacu untuk menghasilkan ASI. Dengan kata lain, semakin sering bayi menyusu, semakin banyak pula ASI yang diproduksi. Prolaktin juga berfungsi sebagai KB alami pada wanita yang baru melahirkan, sehingga menyusui pada malam hari penting untuk tujuan menunda kehamilan. Selain prolaktin, oksitosin juga dihasilkan saat bayi menghisap payudara. Jika prolaktin berfungsi sebagai produksi, maka oksitosin bertugas untuk mengeluarkan ASI dari pabriknya. Bisa saja kondisi ASI sedikit bukan karena produksinya yang kurang, melainkan ASI masih tertahan di dalam pabrik akibat tidak ada bantuan dari hormon oksitosin untuk menyalurkan ASI. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kapan saja dilakukan pemberian ASI? Laktasi sebaiknya diberikan sesering mungkin dan selama bayi menginginkannya, bahkan pada malam hari. Setidaknya, pemberian laktasi diberikan 8-12 kali dalam 24 jam. Bayi yang merasa cukup akan melepaskan payudara ibu dengan sendirinya, sehingga ibu tidak perlu menyetopnya. Pemberian ASI yang baik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu posisi tubuh bayi dan perlekatan bayi yang baik. Jika kedua faktor tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik, yang terjadi adalah timbulnya luka dan nyeri pada puting, serta pembengkakan payudara akibat ASI tidak dapat dikeluarkan dengan efektif. Bayi akan mendapat ASI yang sedikit dan merasa tidak puas, sehingga tumbuh kembang bayi akan terhambat dan rentan terhadap infeksi. Berikut adalah posisi tubuh bayi yang baik. Wajah bayi menghadap payudara ibu. Perut atau dada bayi menempel dengan perut atau dada ibu. Seluruh punggung bayi tersangga dengan baik. Ada kontak mata antara bayi dan ibu. Kepala terletak di lengan, bukan di daerah siku ibu. Sementara tanda perlekatan bayi dan ibu yang baik, bibir bawah bayi berputar keluar. Lebih banyak areola atas yang terlihat. Mulut bayi terbuka dengan lebar. Ibu tidak merasa sakit saat menyusui. Salah
satu permasalahan yang sering terjadi pada ibu adalah ASI macet atau ASI tidak bisa keluar saat menyusui. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tuh pijat oksitosin dan pijat payudara. Agar lebih jelas, mari kita lihat video berikut. Langkah 1. Duduk senyaman mungkin di kursi. Gunakan meja sebagai tempat bertumpu. Lipat kedua tangan di atas meja dan taruh kepala di atas tangan. Posisikan tubuh senyaman mungkin. Moms juga bisa duduk sambil memeluk bantal agar lebih rileks. Langkah 2. Selain menggunakan meja, Moms juga bisa melakukan posisi alternatif dengan duduk bersandar menghadap punggung kursi. Lipat kedua tangan di atas punggung kursi dan posisikan kepala di atasnya. Langkah 3. Untuk memijat, lakukan dengan menggunakan kepalan tangan dengan posisi ibu jari menunjuk ke depan. Langkah 4. Lakukan pijat dengan kedua tangan. Pijat kuat dengan gerakan membuat lingkaran-lingkaran kecil. Langkah 5. Pijat sepanjang sisi tulang belakang ke arah bawah sampai sebatas garis bra. Pijat dari leher belakang sampai ke tulang belikat. Lakukan gerakan pijat selama 3-5 menit. Selamat mencoba, Moms! Pertama, usapkan baby oil ke telapak tangan. Tarik ke atas, ke samping, dan dari bawah ditekan. Nah, lakukan sebanyak 10 kali sambil ditekan. Gerakan yang kedua, tangan menahan buah dada, lalu ditekan seperti ini. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Gerakan yang ketiga, tarik payudara ke atas, lalu tekan. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Nah, setelah melakukan pijat ini, biasanya ASI-nya sudah ada yang keluar sedikit. Terus kalau mau mengecek ASI itu ada atau enggak, caranya adalah ini ditekan ke atas terus dipencet. Jangan langsung dipencet putingnya karena itu nanti akan menyebabkan putingnya lecet. Jadi yang benar adalah ini ditarik, dilebarkan, terus dipencet. Nah, biasanya langsung keluar ASI-nya. Setelah melakukan pijat payudara dengan 3 gerakan tadi, saatnya kita mengkompres payudara tersebut dengan menggunakan kain waslap. Jadi ini kainnya dicelupkan ke dalam air panas. Lalu kompres. Pegang, lalu dikompres seperti ini. Lakukan pijat payudara ini atau breast care ini 1 hari sekali sebelum mandi sampai ASI-nya lancar. Atau apabila payudaranya bengkak, bisa juga dilakukan pijat payudara ini supaya saluran payudaranya itu berjalan dengan lancar. Selamat mencoba ya, dan semoga berhasil. Nah, demikian penjelasan tentang 2 jenis pijat untuk melancarkan ASI. Semoga ibu sudah mulai mengerti tentang pentingnya laktasi untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Terima kasih.